What's up? Wow, here we are, finally. First thing first, gue pengen bilang thank you so much. Ini it's an honor, it's a privilege, karena lu mempercayai gue untuk ngobrolin tentang hidup lo. Gue yang thank you. No, but seriously, it's an honor. Kayak nggak apa ya? I think gue akan ingat ini adalah salah satu milestone di dalam hidup gue sih, untuk bisa ngobrol sama lo gitu, You know, like trying to find someone yang I think gets me, gitu kan? Maksudnya ada throughout my journey ya. Kita kenal udah dari 2003, so I think almost 20 years now. Exactly. Jadi lu juga tahu gue dari dulunya gimana sampai ke hidup gue yang kayak now, sekarang ini tuh kayak gini. Gue tuh biasanya kalau ngobrol sama orang tuh aku kamu, tapi gue nggak mungkin ngomong aku kamu sama lo. Jadi kayak ya udahlah ya. Udah, nggak ada pencitraan di sini. Mudah-mudahan orang juga ngerti kalau this is how we talk to each other. Yes. Nggak maksud, nggak ada kasar-kasar ya di sini ya. Nggak. Untungnya emang kita ngomongnya begini. Gitu. Tetap ada boundariesnya lah. Gue nyari orang yang kayak gimana caranya gue bisa ngomong secara terbuka, gitu kan? Ngerti, tak tahu, bukan berarti kita selalu ada terus sama-sama terus satu sama lain, tapi you know me well enough gitu kan, kayaknya. Jadi kayak ya mudah-mudahan lo bisa lo bisa mengeluarkan sisi-sisi gue yang mau gue keluarkan. But you know what, let's focus on today's conversation. Gue hari ini akan fokus sama Bunga Citra Lestari love story, right? Your love story itu menurut gue bukan cuma love story terhadap almarhum Ashraf aja, tapi love story with yourself, love story with God, love story with Noah, love story with your family and your friends and your support system and your fans gitu. Jadi like let's talk about that love story. Okay. Where do I begin? Bener juga ya. Iya kan? Where do I begin? Bener juga. Bingung itu. Gue mungkin pengen mulai dari hidup lu sebelum ketemu Ashraf dan hidup lu setelah dengan Ashraf. Like, ngomongin soal love story, ada satu lirik lagu di situ dia bilang kalau misalnya I was empty, right? When first he found me, gitu. Were you empty at the time? Like, what was your life like sebelum lu ketemu Ashraf? I cannot say it's empty. Okay. It's full of I don't know what. That's good. Kayak I thought I was okay. Sampai gue ketemu Ashraf. So apa yang gue jalanin, I think childhood, gitu kan. All the first everything gitu ya, maksudnya pertemanan, punya pacar segala macam dari dulu. Terus kayak I was having not an easy childhood. Yeah. Mungkin ya gue nggak perlu share semuanya, tapi it was not easy for me. It was not easy for me. Gue juga pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, so gue harus selalu adjust dengan orang yang beda-beda gitu dalam hidup gue, dengan culture yang mungkin beda-beda. There is no, mungkin nggak ada certainty kali ya, karena selalu everything change, constantly change. Dan bukan atas kemauan gue, gitu kan? Bukan atas gue mau kayak ada kan misalnya lo SMP di sini lo pengen SMA-nya keluar negeri gitu, kan bukan kayak gitu. Jadi gue ikutin orang tua gue gitu. Tapi I didn't say it's sad, tapi it's not easy aja. It's not easy untuk anak umur yang masih kecil terus harus pindah, terus gue nggak punya temen yang dari kecil sama terus sampai gue dewasa gitu. Gue nggak punya itu, I don't have the privilege untuk punya itu. Terus banyaklah peristiwa dalam hidup gue, teenager sampai ke high school segala macam, terus sampai gue even when I start my career juga, sampai ke akhirnya momen gue ketemu Ashraf. Jadi tadinya gue pikir hidup itu memang sesusah itu. Dan itu adalah normalnya lu gitu. Iya, jadi gue pikir tuh kita bisa ngomongin cinta ya, mungkin ya, cinta ya. Gue pikir cinta itu emang semenyakitkan itu gitu, seberat itu. Terus gue ketemu Ashraf, so gue kayak oh enggak loh, it's not like that. Ternyata it's so easy. Kayak for the first time in my life, selain orang tua gue dan keluarga gue merasa diterima menjadi diri gue. And it's something yang dari di hidup gue tuh kayak kadang-kadang kan orang pengen ngelihat seseorang tuh kayak gini gitu, kayak
gue pengennya lo gini Nil, lo pengennya gue gini gitu. Gue selalu ngerasa gue punya bukan terbebani ya, gue selalu ngerasa kayak orang tuh punya ekspektasi lah sama gue, maunya gue gini. Dan di Ashraf tuh enggak gitu. Dia nggak ada, maksudnya nggak ada ekspektasi lu harus seperti ini sebagai seorang pacar, lu harus seperti ini sebagai seorang istri atau seorang ibu. No. None of that expectation. Pacar aja enggak gitu. Seorang istri, seorang ibu apalagi enggak. Dan it's not only about, bukan cuma diomongin ya, tapi I can feel it that kalau dia bisa, he gets me, he understand me. Yeah. Dan it's not an easy job gitu to understand me. Yeah. But somehow we click gitu. Gue ngerasa sebelumnya kok kayaknya berat ya, mencoba mempunyai connection dengan seseorang tuh it's hard. Terus menerima orang dengan kekurangannya, gue diterima dengan kekurangannya atau kelebihannya. Dan Ashraf tuh kayak bisa ngelihat gue yang tough, tapi dia bisa cinta sama gue yang lemah gitu. Inside-nya. Karena gue punya kebiasaan untuk kalau depan orang tuh gue nggak bisa kelihatan vulnerable. Gue nggak bisa kelihatan nangis depan orang tuh, gue nggak bisa tantang gitu. Tapi kenapa? Why do you need to be kayak kenapa lu butuh banget kelihatan? Kenapa gue juga bingung. Nggak tahu gue, karena gue takut disakitin kali ya. Right. Mungkin gue juga. Ketika orang ngelihat lu vulnerable kayaknya takut take advantage gitu. Ya. Takut kayak gitu. Ada gitunya kayak digampangin gitu kayaknya ya. Kalau misalnya kayak kelihatan vulnerable kayaknya akan dimanfaatin sama orang gitu. Jadi atau gue takut kelihatan kayak apa ya? Kayak gue nggak bisa aja gitu. Kayak cengeng gitu, gimana sih? Gue anak pertama, jadi gue kayak gue ngerasa gue harus ada di depan gitu, untuk bisa apa ya, ngelindungin orang-orang di sekitar gue. Gue udah membiasakan diri gue ada di depan. Dan gue tipe yang dulu tuh waktu gue muda gitu, gue tuh menikah tuh kan ada kayak orang pengen nikah, pengen suami yang mapan. Pengen suami yang bisa ngasih tahu dia ini, ngasih tahu dia itu, gini gitu, ngejagain. Gue tuh enggak, gue bener-bener I'm looking for a partner for life. Gue nyarinya itu karena gue nggak pernah berpikir kalau punya suami terus hidup kita jadi lebih enak gitu, nggak pernah. Gue akan bekerja sekeras gue bekerja sebelum gue punya suami. Dan apapun itu gue harus bisa sendiri, gue have to be independent. Jadi memang gue menemukan orang yang tepat yang bisa appreciate pemikiran gue itu, nggak ngerasa terbebani dengan apa yang sudah gue punya, dengan apa yang sudah gue capai. Dia malah mengagumi dia mengagumi itu karena banyak orang yang akan gampang sekali merasa terintimidasi dengan hal itu, tapi dia mengagumi itu dan dia willing untuk ada di situ buat gue gitu. Dan buat gue itu something yang gila banget. That's why I think it's just so easy. Gue nggak perlu jagain egonya Ashraf. A man is about the ego, right? Of course, the pride. Gue nggak perlu jagain itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak wow, gue selama ini kok kayaknya berat banget nih hubungan gue gitu. Rasanya kok kayak banyak banget yang mesti, kayaknya selalu ada tuntutan untuk perubahan. Selalu ada tuntutan untuk kayak misalnya to be together, lo harus begini. Sama Ashraf tuh nggak mungkin, karena somehow kita klik aja sih. Mungkin. I'm not saying that Ashraf is not a perfect guy, but it's perfect for me. Gitu kan, konsepnya tuh gitu aja. Jadi kayak Tapi pas lagi menikah sendiri, apa sih? You know what? Let me. Sebelum menikah, pasti ada satu dong kualitas dia yang kayaknya dia nih ayah dari anak gue. Dia nih yang akan waktu nikah nggak mikirin anak, Nil. Serius loh? Ya enggak lah. Gue pikir dia. Lo nikah mikirin anak? Iya. Gue mikirin banget. Gue ngelihat bini gue gitu, gue lihat wah juga ini ya, nih. Gue mikir apa ibu dari anak gue nih. Gue yakin banget I can spend my future with this person gitu. Lu nggak sama sekali? Enggak kayaknya. Oke. Gue nyari partner, Nil. Lu bener-bener nyari partner untuk kayak power couple aja gitu. Lu pengen kayak yes dengan adanya partner gue ini. Gue mencari comfort kayaknya ya. Gue nyari comfort, gue nyari perasaan diterima. Karena gue ngerasa gue harus selalu berusaha menjadi seseorang yang orang inginkan. Dalam hidup gue gitu rasanya. Gue kayak orang pengen gue gini, orang pengen gue pakai baju ini, orang pengen gue kayak gini, orang pengen gue berkelakuan seperti ini. Dan sama Ashraf tuh enggak. Sama Ashraf tuh gue menjadi diri gue sediri gue nya dan diterima till the end of his life. Dengan segala perubahan yang gue jalanin, perubahan yang dia jalanin. Kalau gue ditanya, kalau lo tadi tanyanya, kenapa gue milih dia
maksudnya gue kualitas apa sih kualitas dari iya. seorang dia tanpa menjadi bapak dulu ya, karena gue nggak mikirin tuh masalah Ketika jadi lu bapak. pengen married Nggak sama dia, lihat iya, ya. iya. Yang pertama, is a fighter. Oke. Dia akan berjuang buat hidupnya, buat orang yang dia cinta. Itu aja sih yang gue lihat. Dan gue nggak perlu laki-laki itu ada di posisi mana gitu pada saat gue memutuskan untuk bersama laki-laki itu. Tapi kalau gue punya quality seperti itu, yang gue tahu di saat dia sukses dia akan seperti apa, di saat dia nggak sukses dia juga seperti apa. Dia bisa atasin apapun dalam hidupnya dia, dan dia nggak akan pernah berhenti berusaha karena dia akan selalu ingin terus berkembang gitu. He's a fighter. Buat gue itu penting, itu penting banget karena gue juga fighter. Gue akan berjuang buat hidup gue, dan gue ngerasa oh kita klik. Terus memang tiba-tiba personal talk-nya begitu setelah dijalanin gitu ya, bukan menikahnya ya, maksudnya setelah kita saling mengenal, long distance pula kan, ngobrol, terus gue ngelihat weakness-nya dia. Oke. Which is gampang terpengaruh sama situasi orang lain. Oke. Let's say lo nangis samping dia kena tuh. Oh. Gitu. Itu bisa jadi weakness, bisa jadi strength ya memang ya. Cuma gue ngelihat dia punya empati ketinggian gitu misalnya. Sama gue. Oh. Gue pun begitu. Right. Jadi kayak gue ngerasa bukannya di hal-hal lain kita beda. Cuma the way we see things dan bagaimana pada saat itu dia misalnya dia ada seseorang yang penting dalam hidupnya, dia kehilangan seseorang gitu, dia empatinya tinggi, tapi terus dia kayak cara berpikirnya dia, terus gimana dia ngatasinnya, terus omongan yang dia keluarin dari mulutnya tuh kayak it makes sense gitu buat gue. Dan gue tuh bukan orang yang gampang dengerin orang lain. Dan untuk gue bisa dengerin dia berarti he's something. He's something lah. He's something. Jadi gue kayak oke. Jadi nggak kepikiran untuk punya anak tuh belum sih sejujurnya. Tapi yang gue lihat satu, gue juga tentu untuk menikah ya. Gue melihat keluarganya sih. Keluarga Ashraf tuh, gue ngelihat ibu bapaknya tuh even sampai sekarang itu masih gandengan ya. Oh wow. Masih they show their love gitu. Mereka ngobrol, mereka berduaan, orang tuanya gitu ya. Jadi gue lihat oh bapaknya begitu ya anaknya. Makanya gue bilang kadang-kadang Ashraf tuh kan nggak kayak dia tipe yang kayak bukain pintu, naik bangku. Itu tuh udah bukan sesuatu yang besar bukan gitu. Effort berlebih gitu. Emang udah begitu aja. Dia. Bapaknya seperti itu. Gitu bapaknya aja sama gue bisa bukain pintu mobil untuk gue, bapaknya Ashraf ya. Berarti kan mertua ya. Iya kan? Dan dia bisa seperti itu. Jadi gue ngelihat the quality of the family, hubungannya seseorang dengan keluarganya seperti apa. Orang tuanya seperti apa ke anaknya seperti apa ke orang tuanya, dan gue ngelihat di situ memang sama halnya seperti gue, buat gue keluarga tuh nomor satu. Gue lihat quality itu dari Ashraf. You said lo adalah seorang fighter, Ashraf juga seorang fighter, dan untungnya karena gue ngelihat juga nih ketika suami istri dulu sama fighternya, they fight with each other. Of course. Gitu. Cuman kalau misalnya dari lo sama Ashraf, for some reason di luar kita ngelihatnya, you guys were fighting for something, bukan against each other. Gitu. Jadi you guys are fighting for each other, you guys are fighting for something gitu, you know. Dan gue ngelihat ini something atau kualitas yang gue nggak pernah ngelihat di di couple-couple lainnya gitu. Makanya orang-orang banyak yang bilang kalau kalian berdua itu adalah power couple banget. Nah, gue pengen tahu sih kalau misalnya di pernikahan lo itu, what were you fighting for? Fighting for? Kayak gue tuh selalu omongan gue sama Ashraf tuh kayak jangan pernah capek, fight each other and fight for each other gitu. Kayak fighting with each other and fight for each other. Jadi kayak itu berjalan beriringan gitu. Kayak kita berantem, tapi kita juga fight for each other untuk mempertahankan satu sama lain untuk tetap bisa bersama. Gue nggak ngerasa sebenarnya gini, sebenarnya berantem sama Ashraf tuh bukan hal yang banyak sih. Cuma mungkin kalau ada perbedaan visi, perbedaan pendapat, memang akan butuh waktu lama untuk sebuah perdebatan. Gitu. Tapi kalau ditanya fighting for, nggak banyak sih. Gue juga kadang-kadang kalau ditanya itu bingung ya. Gue fighting for what sih? Gue dari awal udah berjanji. Gue udah bilang sama Ashraf kalau kita nikah, kita nggak akan bertahan buat anak. Wow. Satu, kita cuma boleh bertahan kalau kita masih mau bertahan. Wow. Kalau enggak, let's just be friends. Wow. I think that's the best untuk kita. And yet gak pernah
ya nggak pernah kalian kayak mau ngelepas juga gitu. So that means Itu kalian dia. sampai akhirnya terus bertahan anyway gitu. Iya itu dia, kayak ya you're married, of course ada momen dimana kayak Of course. gue mau gila, Yeah. tapi nggak kepikiran sih untuk nggak Untuk- sama-sama. exactly. Nggak. Sampai gue inget banget, gue juga pernah di interview orang kayak gue emang nggak pernah berpikir hidup gue tanpa Ashraf tuh kayak gimana. Gue nggak pernah berpikir untuk tidak ada Ashraf. Segimana pun keadaannya, gue nggak bisa bilang semuanya berjalan mulus gitu ya. Semuanya bukan yang mulus-mulus aja, semuanya juga ada banyak yang harus juga banyak understanding, banyak sacrifice, Ya. a lot of batu-batu juga banyak gitu yang harus kita lewatin gitu. Tapi terpikir untuk tidak bersama itu tidak. Ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ternyata itu terjadi kan Neil. Ternyata it happen gitu. Kayak ya gue bertahan sih. Ya. Sampai emang udah nggak bisa. Udah bukan gue yang nentuin. Gitu. Kalian udah satu unit banget, maksudnya udah the apa ya ABC of a family gitu. Ashraf Bunga Citra. Maksa. Ganggu ya Neil. Iya barusan agak-agak distracting ya. Lebih distracting daripada suara motor yang baru lewat. Tapi oke. Karena kita di jalan raya sih kebetulan ini. Oke, so sekarang ABC as a family itu. ABC as a family, right? You guys akhirnya ada Noah juga, and gue sempat ngobrol juga sama Ashraf di mana dan ini gue sempat posting juga di Instagram gue gitu ketika itu last year obviously gue bilang kalau misalnya Ashraf sempat keluar dari sebuah perusahaan ya kan yang besar banget gitu Yeah. ya dan gak gampang untuk orang masuk di perusahaan tersebut. Yep. Dan dia bilang, well, gue sekarang mementingkan kualitas sama istri gue sama anak gue, you know, and itu gue terkejut banget sih karena, you know, having that job, kerjaannya dia itu mempunyai identitas atau power atau influence Yeah. yang cukup besar gitu, Yeah. dan dia berani let go itu untuk spend more time sama kalian berdua gitu. So I think menurut gue dari segi prioritas he gets it. You know like kayak dia Of course. he gets it. at And that I time. thought that was normal. Until gue sekarang sendiri. Mungkin selama ini fokus gue tuh ngeliatnya Ashraf gitu ya. Yeah. Now I can try to see other family, pasangan lain. Gue bisa ngeliat suami istri seperti apa. Baru gue tahu apa yang gue punya, Nil. Baru gue tahu kalau ternyata gila nih. Baru gue tahu kalau what he did is big, man. It's big. It's big. Huge. I thought it was normal. Like seriously. Kayak really, gue pikir kayak ya emang harusnya kayak gitu. Gue juga prioritasin keluarga gue, lo juga prioritasin keluarga juga. Tapi aksinya untuk memprioritaskan keluarga ternyata Iya. it's a bigger sacrifice. Iya. You know. Iya. Dan mungkin ripple efeknya sampai hari ini ke gua itu lumayan kenceng juga. Gue nggak bilang kalau misalnya gue let go of Indonesian Idol tuh, you know, gara-gara Ashraf juga gitu. Tapi maksudnya, ya mungkin ketika gue ngobrol sama Ashraf, dia naruh sedikit benih di hati gue, di mana, ya mungkin gue juga harus tahu prioritas gue mana nih, Iya. you know, and Iya. stuff like that. Dan, Yang gue nggak tahu tuh kayak betapa beratnya I think for a man ya, to do it. Karena Yeah. kan gue perempuan. ya, Gimana pun juga, ya kan. ya, Gue nggak tahu kalau ternyata berat sekali ya gitu dan Yeah. he makes it look so easy. ya. That's the thing. Gue nggak sadar. Gue nggak sadar apa yang dia lakukan tuh besar banget effortnya ternyata. Itu I didn't know. One of my apa ya? I wish I realize it like earlier. So gue bisa lebih Admire dia, Iya. memberikan dia kayak pujian, Yes, give exactly. like, I respect you, I admire you for melakukan sesuatu yang courageous seperti ini, to Yeah. let go of that, gitu misalnya demi Yeah. kita, gitu, dan Yeah. you know to recognize ya that. dan itu gue nggak minta ya. Iya, exactly, karena Jadi gue pikir dia, emang dia mau aja gitu. Jadi ya Yeah. udah. Tapi ternyata it's a big deal. setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue lihat lagi, setelah gue telusurin lagi, terus gue ngeliat juga other people's life, kayak bagaimana laki-laki dengan pekerjaannya, gue Ya. ngeliat lo, gue ngeliat orang-orang kayak, oh, Ya, nggak gitu ya. Ternyata it's something big. but then gara-gara itu pun juga dia kayak punya, you know, kalian ke Amerika bareng,
in that journey. That was your last traveling together, right? Yeah. Sebelum pandemi, jadi kayak literally setelah itu udah nggak ada lagi yang traveling juga gitu. Jadi I think that was the last time. How was that traveling? Kalian bertiga by the way, sama Noah juga? No, the last traveling together, it was on New Year's. New Year's ya. Oh, We went to Melbourne. Oh, Melbourne, sorry, Kita bukan. naik hot air balloon. Ya, yang itu di Melbourne. Di Melbourne. Oke. Gitu. Terus gue mau ala-ala gue mau nyambung extending dong ke Bali gitu kan kayak. Karena pesawatnya transit laut Bali kayak nambah hari di Bali, dia tuh nggak suka tuh yang dadakan-dadakan gitu. Soalnya gue seneng banget yang dadakan-dadakan gitu kayak let's just do this. Iya, iya. Tapi dia kayak ya udah deh, kayak gue mau naik hot air balloon, gue tuh kan takut banget tinggi ya. Tapi kayak okay, I wanna create memories gitu, kayak gue pengen nyobain juga rasanya karena gue ngerasa kalau gue stop myself from experience something, gue nyesel gue nggak pernah experience itu. What's the worst thing that could happen sih gitu rasanya gue. Ya udah gue coba, gue bawa anak gue juga di hot air balloon itu kayak freak out karena dua-duanya takut tinggi. Tapi it's amazing to create that memory, you do it afraid. Lu benar-benar kayak lakuin aja, biarpun ketakutan lu lakuin aja. For him sih sebenarnya kayak he really wants it. Oh really? He really wants it kayak oke, ya udah kita coba. Dan dari atas emang ternyata it's worth it sih. Yeah. Whatever you see dari atas itu nggak sebandingin apa yang kita bisa lihat di kamera atau di foto. Di situ liburan, terus balik kerja, and then kita ke New York. Itu rame-rame sih sebenarnya gue kerja kan. Oke. I was working dan gue minta dia temenin gue gitu. Tadinya dia juga mau pergi diving, terus kayak nggak mau temenin aja ya ke New York. Kayak agak-agak guilt trip gitu ya? Karena gue kayak gue nggak tahu, gue tuh jarang pengen ditemenin, jarang sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba saat itu lu pengen banget ditemenin. Gue pengen aja, gue ngerasa nggak, gue pengen diurusin pada saat di New York. Gue kan sama tim gue, sama teman-teman gue yang gue ngerasa nih pasti sibuk sendiri-sendiri nih semuanya nih gitu kan. Kayak gue nggak ada yang ngurusin nanti gitu kan. Gue pengen diurusin. Dan Ashraf tuh end up datang ke situ ke New York ngurusin gue. Ya maksudnya maunya ngurusin gue, tapi end up ngurusin semuanya. Semua orang maksudnya dia urusin. Masang colokan aja nggak ada yang bisa gitu. Semuanya diurusin sama dia. Kayak yang ini dia ya. Jadi losing him like it's not only me, Neil, like the whole kru dan lain-lain. Everyone. Because he makes everything look so easy. Iya. Jadi begitu dia nggak ada, kita baru tahu kalau ternyata ini susah nih, semuanya ini tuh susah. Kita kebiasaan aja punya Ashraf yang kayak problem solver aja gitu. Iya, nolongin aja terus semuanya. Gimana caranya Ashraf gini? Oh gini, oh ya tolongin gini dong, tolongin gitu. Begitu dia nggak ada, kita kelabakan. Nggak tahu mesti gimana. Gue inget sih kayak Indonesian Idol saat itu kita bakal ketemu, kalian baru balik dari New York, nggak lama gitu kan, dan habis itu ya karena kerjaan juga, dan habis itu dan ini gue sempet ceritain lo juga gitu, karena that was the last time I saw Ashraf, dan itu gue jadi keluar kayak dari meeting, kalau nggak salah gue ada meeting apa, gue juga lupa meetingnya apa, tapi yang gue ingat adalah ketika gue keluar, gue mesen kayak ojek online, tapi mobil gitu ya. Dan ketika gue mau gue udah ngeliat gitu plat nomornya yang mana, oh ya ada di situ. Pas gue mau masuk, si Ashraf keluar gitu kan. Ashraf keluar, literally dia kayak ngeliat sama gue, lu masih di sini? Si Unge udah di RCTI gitu kan. Dia udah di Idol tuh, lagi di ini ya. Wah, lu pasti telat lo ya. Oh, enggak bro. Anyway, lu baru balik dari New York ya? Iya, bla bla bla. Oke, gue duluan ya. Gila, iya juga nih, lu akhirnya telat juga. And then pas begitu masuk, si supirnya bilang, mimpi apa saya semalam? Nurunin Ashraf datang Daniel. Exactly. Kayak wow, langsung dapat 2 artis gitu kan. Mimpi apa saya semalam gitu. Dan gue akhirnya pergi, kita kerja, kita ketemu di Idol saat itu. Malamnya gue bilang sama lo, lu tau gak sih gue tadi ketemu gitu kan di lu meeting sama dia? Enggak cuma ketemu aja pas gue lagi ini. Oh iya ya udah. And the next morning ketika gue bangun paginya, the news broke up. Dan gue yang literally, gue yakin banget sih, nggak ada satupun orang yang percaya. Iya, mereka gue aja nggak percaya. Exactly. Gue aja nggak percaya.